Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang anak bernama Arif memulai harinya dengan semangat yang sama setiap pagi. Meski sepatunya tua dan penuh tambalan, ia melangkah dengan tekad yang tak tergoyahkan. Arif, ayo sarapan dulu. Maaf, Nak, hari ini ibu hanya punya ini. Tidak apa-apa, Bu. Saya akan makan dengan lahap. Terima kasih. Sepatu itu bukan sekadar alas kaki bagi Arif. Itu adalah teman setia yang telah menemaninya melalui jalan terjal, hujan deras, dan panas yang menyengat. Ibunya selalu berusaha menjahitnya kembali setiap kali rusak, meskipun benang yang digunakan hanyalah sisa kain yang ada di rumah. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lari terlalu kencang, sepatumu sudah rapuh. Baik, Bu. Saya pergi dulu. Arif berjalan kaki sejauh 5 kilometer menuju sekolah. Jalan berbatu terasa menusuk telapak kakinya yang tertutup sepatu tua yang semakin rapuh. Ia melewati sawah yang luas, sungai kecil yang harus diseberangi dengan hati-hati, dan jalanan berdebu yang panas di siang hari. Tiba di sebuah jalan kecil di dekat sekolah, beberapa anak lain yang mengenakan seragam bersih dan sepatu baru melihatnya dan mulai berbisik. Lihat sepatunya, sudah mau hancur. Kenapa dia tetap sekolah? Aku sudah malas kalau harus begitu. Arif mendengar, tetapi tetap melangkah dengan senyum, meskipun ada hinaan di sekelilingnya. Bagi Arif, hinaan itu adalah bahan bakar. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, seberat apapun, adalah bagian dari perjalanannya menuju masa depan yang lebih baik. Tiba-tiba, di tikungan jalan, Arif melihat seorang pria tua dengan gerobak kayu yang terjebak di lumpur. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari membantu mendorong gerobak itu. Terima kasih, Nak. Kau sangat baik. Arif tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Dengan tangannya yang penuh lumpur, begitupun dengan sepatunya yang kini semakin kotor dan basah. Ketika akhirnya sampai di sekolah, bel telah berbunyi. Arif berlari ke kelas, masuk dengan napas terengah-engah. Beberapa murid melihatnya dengan tatapan heran, tetapi Arif tidak peduli. Ia segera duduk di bangkunya, siap untuk belajar. Kelas sedang berlangsung. Guru berdiri di depan papan tulis, menulis soal matematika. Murid-murid memperhatikan, tetapi hanya beberapa yang benar-benar fokus. Arif, meskipun bajunya sedikit kotor karena lumpur, tetap mencatat dengan penuh semangat. Guru berbalik dan melihat ke arah murid-muridnya. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Kelas hening. Beberapa murid saling berpandangan, enggan mengangkat tangan. Bisikan mulai terdengar. Pasti Arif yang jawab lagi. Dia selalu yang paling pintar. Tapi memang dia hebat. Aku bahkan tidak paham caranya menyelesaikan soal kemarin. Tanpa ragu, Arif segera mengangkat tangannya. Guru tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Silakan, Arif. Arif berdiri, berjalan ke depan dengan percaya diri, lalu mulai menuliskan jawabannya di papan. Beberapa murid memperhatikannya dengan lebih serius. Meskipun ia tidak memiliki sepatu bagus, baju baru, atau perlengkapan mewah, Arif memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Semangat dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Bagi Arif, belajar bukan sekadar kewajiban, tetapi harapan untuk mengubah hidupnya. Luar biasa, Arif. Jawabanmu benar. Kamu memang selalu menunjukkan kerja keras dalam belajarmu. Beberapa murid yang tadi mencibirnya kini mulai memperhatikannya dengan kagum. Beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Setelah kelas berakhir, seorang teman sekelasnya, Budi, mendekatinya sambil membawa bukunya. Arif, kamu selalu bisa menjawab soal yang sulit. Aku ingin belajar sepertimu. Boleh aku belajar bersama? Tentu. Kita bisa belajar bersama setiap pulang sekolah. Aku akan senang kalau bisa membantu. Hari itu, langit tiba-tiba gelap. Awan mendung berkumpul, lalu hujan turun dengan deras. Arif menutupi bukunya dengan baju agar tidak basah,
sementara air hujan merembes ke dalam lubang kecil di sepatunya. Dia tetap berjalan melewati jalanan berlumpur. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak pernah berhenti. Hujan bukanlah halangan bagi Arif. Ia telah terbiasa dengan perjalanan panjangnya. Namun hari ini, ia tidak tahu bahwa sebuah ujian baru menunggunya di rumah. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya duduk di lantai, menangis sambil memegang secari kertas. Wajahnya penuh kesedihan. Arif perlahan mendekat, meletakkan bukunya, dan menyentuh tangan ibunya yang gemetar. Bu, ada apa? Ibunya mengangkat wajah, menatap Arif dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menunjukkan kertas itu, tagihan sekolah. Maaf, Nak. Ibu tidak tahu bagaimana membayar biaya sekolahmu bulan depan. Uang kita sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Arif menatap kertas itu. Angka yang tertera terasa begitu besar. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata. Terdiam sejenak, lalu ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan ibunya erat. Jangan khawatir, Bu. Saya akan mencari cara. Saya tidak akan menyerah. Ibunya menghela napas berat, lalu menarik Arif ke dalam pelukannya. Hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam rumah itu, ada kehangatan yang tidak bisa dilenyapkan oleh dinginnya hujan. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Arif sudah bangun. Ia tidak hanya bersiap untuk sekolah, tetapi juga untuk mencari cara mendapatkan uang tambahan. Dengan langkah cepat, ia menuju ke rumah tetangganya yang membutuhkan bantuan. Arif mulai bekerja. Ia mencuci piring di warung kecil, membantu mengangkat karung beras, dan mengantarkan pesanan ke rumah-rumah. Tangannya kotor, bajunya penuh debu, tetapi ia tetap tersenyum. Meski tubuhnya lelah setelah sekolah, Arif tak pernah menyerah. Setiap koin yang ia kumpulkan adalah langkah kecil menuju cita-citanya. Baginya, setiap tetes keringat adalah investasi untuk masa depan. Suatu sore, ketika ia selesai bekerja, seorang pelanggan di warung menatapnya dengan kagum. Nak, kau masih kecil, tapi sudah bekerja begitu keras. Untuk apa uang ini? Untuk biaya sekolah. Pak, saya ingin terus belajar agar bisa membahagiakan ibu. Laki-laki itu terdiam, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Arif. Ini untukmu. Jangan pernah berhenti bermimpi, Nak. Arif terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia menolak dengan sopan, tetapi pria itu tetap memasukkan uang itu ke dalam saku bajunya. Dengan penuh rasa terima kasih, Arif membungkuk hormat. Kebaikan selalu datang kepada mereka yang berusaha. Arif belajar bahwa dalam perjuangan, selalu ada tangan-tangan yang siap membantu. Suatu pagi di sekolah, Arif dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia merasa gugup, khawatir ada masalah. Dengan langkah hati-hati, ia mengetuk pintu dan masuk. Kepala sekolah duduk di balik meja, tersenyum hangat saat melihat Arif. Arif, duduklah. Saya ingin berbicara denganmu. Arif duduk dengan tangan di pangkuannya, menunggu dengan penuh harap. Kami melihat perjuanganmu. Guru-guru di sini sangat bangga dengan semangat belajarmu, meskipun banyak tantangan yang harus kau hadapi. Kepala sekolah menggeser selembar kertas ke hadapan Arif. Memperlihatkan tulisan di atasnya, beasiswa penuh hingga lulus. Arif membaca tulisan itu, matanya membelalak, lalu menatap kepala sekolah dengan tak percaya. Sekolah memutuskan untuk memberikan beasiswa penuh untukmu hingga lulus. Semua biaya akan ditanggung. Kamu hanya perlu terus belajar dan berjuang. Air mata menggenang di mata Arif. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan isak. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Arif berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Terlihat wajahnya yang penuh rasa syukur. Ia menggenggam erat surat itu,
seolah-olah itu adalah tiket menuju masa depan yang lebih baik. Sepatu tua itu telah membawa Arif sejauh ini. Dengan beasiswa ini, ia tidak hanya melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, tetapi juga membuktikan bahwa tekad bisa mengalahkan segala keterbatasan. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria dewasa berdiri di depan kelas. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi rapi dan penuh wibawa. Ternyata itu adalah Arif, yang kini telah menjadi seorang guru. Di atas mejanya, terdapat sebuah bingkai kaca. Di dalamnya, sepasang sepatu tua yang lusuh, tetapi kini terawat dengan baik. Para murid di kelas memperhatikannya dengan penuh antusias. Arif tersenyum, lalu menunjuk ke arah bingkai kaca itu. Sepatu ini telah menemani setiap langkah perjuangan saya. Dahulu, saya sering dihina, diremehkan, dan hampir menyerah. Tapi saya terus melangkah. Karena saya percaya, setiap langkah kecil yang kita ambil, walau berat, bisa membawa kita menuju impian besar. Wajah murid-murid yang terlihat terinspirasi. Beberapa di antara mereka tersenyum penuh semangat. Arif tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi cahaya bagi generasi berikutnya. Ia kembali ke desa tempatnya berasal, mengajar anak-anak yang dulu bernasib sama dengannya, agar mereka tahu bahwa mimpi tidak pernah terlalu jauh untuk digapai. Arif yang mengajar dengan penuh semangat, di dalam kelas sederhana yang penuh harapan. Makna story-nya adalah, perjuangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih baik.